Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan tentang kesenjangan kekayaan telah menjadi salah satu isu terpanas yang dihadapi dunia. Banyak orang yang mengemukakan pilihan terkait pajak yang lebih tinggi atau redistribusi kekayaan secara massal. Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana orang kaya menjadi lebih kaya dan perbedaan serta pendekatan apa yang mereka gunakan dibandingkan dengan orang kebanyakan. Namun, sebelum kita mulai membahas daftar ini, ada dua hal yang perlu disebutkan. Pertama, harus ada penghargaan bagi mereka yang bekerja lebih keras daripada orang lain. Kedua, orang kaya tidak menimbun uang. Mereka justru menyebarkannya di perusahaan atau investasi orang lain. Hal ini sangat penting karena kecuali kita dapat memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja baik, tidak akan ada insentif untuk melakukan hal-hal hebat. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat populer. Orang mengira bahwa orang kaya memiliki kamar di rumah mereka yang penuh dengan koin emas karena itulah yang mereka lihat di kartun Scrooge McDuck. Padahal, jumlah uang yang Anda dengar adalah penilaian berdasarkan berapa banyak uang yang mungkin Anda dapatkan jika Anda menjual semua barang berharga hari ini. Oke, setelah kedua hal ini dibahas, berikut adalah 15 alasan mengapa orang kaya semakin kaya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Dimulai dari nomor 1, mereka berpikir lebih besar daripada orang lain. Ini adalah salah satu perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang kebanyakan. Untuk menjadi kaya, Anda perlu memecahkan masalah yang lebih besar. Sementara orang kebanyakan hanya memikirkan masalah yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, orang kaya mencari cara untuk membangun perusahaan yang dapat melayani jutaan orang. Mentalitas berpikir besar ini adalah fondasi dari pembangunan kekayaan. Sejujurnya, dibutuhkan upaya yang hampir sama untuk membangun sesuatu yang kecil seperti halnya membangun sesuatu yang besar. Jadi, jika Anda akan memikirkan sesuatu, Anda sebaiknya berpikir besar. Nomor 2, mereka memiliki uang yang siap untuk peluang. Salah satu alasan orang kaya terus menjadi lebih kaya adalah karena mereka selalu memiliki uang yang siap untuk peluang. Itulah sebabnya kelas menengah dan kelas bawah menganggap orang kaya itu pelit. Mereka menabung. Namun, inilah kebenaran sederhananya. Katakanlah kita punya dua orang. Yang satu punya uang tabungan, siap berinvestasi pada peluang, sementara yang lain tidak. Peluang yang sama hadir untuk kedua individu. Karena orang A punya uang untuk mengaksesnya, kekayaan pribadi mereka akan bertambah, sementara orang B akan tetap sama. Ini adalah alasan mendasar mengapa sebagian orang maju sementara yang lain tidak pernah maju sama sekali. Ketiga, mereka punya investasi jangka panjang berbasis nilai. Mereka tidak bersentuhan. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Mari kita lanjutkan perbandingannya. Oke, jadi, katakanlah kita punya dua orang yang sama. Masing-masing punya $20.000. Satu orang menggunakan $20.000 itu untuk membayar uang muka rumah senilai $100.000 yang akan disewakan, sementara orang B menggunakannya untuk membeli mobil baru dan TV baru. Jadi, karena pendapatan sewa, properti itu akan terbayar sendiri dalam 10 hingga 20 tahun. Nantinya, properti itu sekarang bernilai $200.000 dan telah dibayar penuh oleh penyewa. Sementara mobil tersebut terus-menerus membutuhkan perbaikan, menghabiskan lebih banyak uang dan sekarang tidak dapat digunakan. Beginilah cara orang kaya menjadi semakin kaya. Mereka menggunakan uang mereka untuk membeli aset yang menghasilkan uang, baik secara langsung atau melalui apresiasi. Jika Anda dapat membeli cukup banyak aset ini, Anda dapat mencapai titik di mana kekayaan Anda telah mengumpulkan cukup momentum sehingga terus meningkat. Pada dasarnya, pendapatan yang dihasilkan kekayaan Anda lebih besar daripada biaya yang Anda keluarkan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Mari kita bahas lebih lanjut karena ini sangat berharga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera download aplikasi ShopeePay Dompet Serba Bisa dan menangkan hadiahnya. Bahas lebih lanjut karena ini sangat berharga. Nomor 4, mereka hanya menghabiskan bunganya, bukan pokoknya. Jadi, ada titik dalam membangun kekayaan ketika seseorang menjadi bebas secara finansial. Kebebasan finansial adalah ketika uang yang masuk dari aset menjadi 2 kali lipat dari pengeluaran bulanan Anda. Selama Anda tidak meningkatkan gaya hidup Anda secara drastis, kekayaan Anda akan terus meningkat. Anda memiliki kelebihan modal yang dapat Anda investasikan kembali yang menghasilkan lebih banyak uang masuk dan seterusnya. Sekarang, masalahnya adalah jangan pernah menghabiskan pokoknya atau melikuidasi aset untuk menutupi pengeluaran sementara. Kami telah melihat ini terjadi berkali-kali dengan keluarga. Ketika orang tua meninggal, anak-anak segera melikuidasi aset agar uangnya tersebar merata. Namun, disinilah orang miskin menjadi semakin miskin. Begitu mereka melihat uang tunai, mereka membelanjakannya. Hanya butuh 3 generasi untuk membangun kekayaan warisan.
Jika 3 generasi bekerja dengan kecepatan rata-rata dan hanya memperoleh tanpa pernah menjual aset sebelumnya, saat generasi keempat datang, mereka semua akan menjadi kaya. Namun, orang-orang egois dan mereka lebih suka menghabiskan semuanya sekarang daripada mengamankan masa depan. Nomor 5, mereka terdidik secara finansial. Kenyataannya, orang kaya menjadi semakin kaya karena mereka berinvestasi dalam pendidikan finansial. Mereka belajar tentang cara kerja uang, cara membeli aset alih-alih kewajiban, cara berinvestasi untuk arus kas, mengelola utang, atau cara mengendalikan pengeluaran mereka. Pikirkan seperti ini, katakanlah Anda ingin membuat pie apple, itulah keinginan Anda. Anda harus terlebih dahulu mempelajari resep pie apple dan kemudian keluar dan mendapatkan bahan-bahan yang tepat. Namun, tanpa keputusan untuk membuat pie apple itu, tidak perlu mencari resep atau mendapatkan barang-barang yang Anda butuhkan. Ada banyak resep untuk membangun kekayaan. Kami telah membagikan beberapa di antaranya di saluran ini. Itulah sebabnya lebih dari 4,5 juta orang telah memilih untuk berlangganan. Nomor 6, mereka mengelilingi diri mereka dengan orang kaya lainnya dan saling membantu. Jika teman-teman Anda miskin, coba tebak. Anda mungkin juga miskin, itulah sebabnya Anda dan teman-teman Anda tinggal di lingkungan yang sama. Anda memiliki masalah dan isu yang sama, dan kehidupan Anda cukup mirip. Namun, ini peringatan. Jika Anda tetap tinggal di tempat Anda tumbuh dewasa, Anda akan berakhir persis seperti orang tua Anda. Bagi sebagian orang, itu mungkin cukup, sementara yang lain ingin melakukan lompatan. Orang-orang yang Anda kelilingi adalah salah satu faktor terbesar dalam hal kesuksesan pribadi dan membangun kekayaan. Mereka memotivasi Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk mengejar hal-hal yang lebih besar. Mereka menegur Anda atas omong kosong Anda dan mendukung ide-ide Anda. Anda tidak dapat melakukan hal-hal hebat dengan orang-orang yang berpikiran buruk. Semakin tinggi kualitas lingkaran dalam Anda, semakin cepat Anda semua akan mencapai puncak. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa kekayaan bersih Anda lebih berharga daripada kekayaan bersih Anda. Teman yang tepat dapat membuat Anda kaya, orang yang salah akan membuat Anda tetap miskin. Nomor 7, mereka menciptakan nilai. Konsep nilai tidak dipahami oleh banyak orang. Itulah sebabnya mereka yang memanfaatkannya membangun kekayaan. Orang kaya memahami bahwa nilai dapat diciptakan sementara orang miskin berpikir bahwa nilai itu terbatas dan perlu dibagi di antara orang-orang. Jika Anda mengambil sesuatu dari konten ini, biarlah itu yang ini. Sebatang besi berharga $5. Dibuat menjadi tapal kuda, sekarang bernilai $12. Dibuat menjadi jarum dan sekarang bernilai $3.500. Dibuat menjadi pegas keseimbangan untuk jam tangan, dan sekarang bernilai $300.000. Nilai Anda sendiri ditentukan oleh apa yang dapat Anda buat dari diri Anda sendiri, dari hal-hal yang Anda miliki. Semakin banyak Anda belajar cara menciptakan nilai, semakin kaya Anda nantinya. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang Anda lihat saat bercermin, orang ini dapat diubah menjadi apa? Lalu, lanjutkan dan mulailah membentuk diri Anda sendiri. Nomor 8, mereka tidak menukar waktu mereka dengan uang. Selama Anda dibayar per jam, Anda akan selalu memiliki batasan uang karena hanya ada 24 jam dalam sehari dan Anda tidak dapat melampauinya. Bahkan jika Anda dibayar dengan sangat baik, hidup tidak dapat diprediksi dan segala sesuatunya bisa salah dan Anda Panik karena market naik turun. Saatnya manfaatkan momentum. sangat baik, hidup tidak dapat diprediksi dan segala sesuatunya bisa salah dan Anda akhirnya tidak dapat bekerja secara fisik. Orang kaya tidak memiliki masalah ini. Fokus mereka adalah menciptakan bisnis yang dapat berjalan tanpa mereka harus terus-menerus bekerja di roda hamster. Ini adalah perbedaan mendasar lainnya yang membantu orang kaya menjadi lebih kaya karena mereka tidak terikat waktu pada satu pekerjaan selamanya. Mereka dapat membangun bisnis, menemukan orang-orang hebat untuk menjalankannya, dan mengembangkannya sambil terus menciptakan sesuatu yang baru. Anda mungkin familiar dengan istilah ROI atau laba atas investasi. Namun, orang kaya tidak mengukur ROI sebagai prioritas. Sebaliknya, mereka fokus pada RO, yaitu laba atas waktu. Pada titik tertentu, Anda memahami uang dengan sangat baik, Anda mulai fokus pada apa yang benar-benar penting dan berharga, waktu Anda di sini. Jika orang memahami betapa berharganya waktu, sangat sedikit orang yang bersedia menjualnya semurah yang mereka lakukan saat ini. Mereka tidak dikendalikan oleh emosi mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang kebanyakan menganggap orang kaya sebagai orang yang sombong atau sangat serius. Mereka tidak peduli dengan drama Anda yang tidak berarti karena mereka memikirkan ROI. Kecerdasan emosional adalah salah satu senjata terkuat yang dapat dimiliki seseorang. Kemampuan untuk mengendalikan emosi memberi Anda keunggulan kompetitif yang besar atas orang lain. Perasaan penting dalam hal masalah emosional,
bukan masalah keuangan. Uang tidak peduli dengan perasaan Anda. Oke, selama Anda berinvestasi secara emosional pada uang Anda tidak memiliki kekayaan. Kekayaan Anda memiliki Anda. Nomor 10, mereka membangun masa depan yang akan Anda jalani. Kita sudah hidup di dunia Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan banyak lainnya seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang membangun dunia tempat kita tinggal saat ini. Sekarang, tentu saja, orang kaya menjadi lebih kaya ketika mereka membuat hal-hal yang dapat kita gunakan dan nikmati. Anda memiliki kekuatan untuk memberi sinyal ke arah mana mereka harus membangun, dan mereka akan melakukannya. Anda bisa memilih dengan uang Anda. Ada kutipan yang sangat bagus dari mendiang Steve Jobs yang benar-benar melekat pada kita. Segala sesuatu di sekitar Anda yang Anda sebut kehidupan dibuat oleh orang-orang yang tidak lebih pintar dari Anda. Dan Anda dapat mengubahnya. Anda dapat memengaruhinya. Anda dapat membangun barang-barang Anda sendiri yang dapat digunakan orang lain. Setelah Anda mempelajarinya, Anda tidak akan pernah sama lagi. Dunia ini terdiri dari pembangun dan konsumen. Aluxer, pembangun dibayar. Konsumen membayar orang lain. Anda perlu memutuskan ingin menjadi siapa Anda. Nomor 11, mereka memahami aturan mainnya. Uang dan membangun kekayaan adalah permainan sederhana dengan seperangkat aturan yang jelas. Semakin banyak Anda mempelajari aturannya, semakin baik Anda dalam memainkan permainan tersebut. Jadi, mulailah dengan dasar-dasarnya. Pelajari tentang penawaran dan permintaan, tentang aset dan kewajiban, tentang menciptakan nilai dan memulai bisnis. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat maju ke aturan yang lebih kompleks dan bahkan mendorongnya hingga batasnya. Semakin baik Anda memahami aturannya, semakin banyak yang dapat Anda lakukan dalam aturan permainan tersebut. Jika Anda tidak mengetahuinya, carilah bantuan. Oke, temukan orang-orang yang memahami aturan-aturan ini dan minta mereka menjadi mentor Anda. Beri mereka sesuatu sebagai balasannya. Dan sekarang Anda berdua bertumbuh. Nomor 12, mereka mencoba memengaruhi aturan permainan. Ada sisi gelap dari memiliki begitu banyak kekuasaan dan kekayaan. Selalu ada godaan untuk memutarbalikkan aturan demi keuntungan Anda. Dan Anda tahu, sayangnya, ini memang terjadi. Salah satu alasan mengapa orang kaya terus bertambah kaya adalah karena mereka memiliki pengaruh langsung atas orang-orang yang membuat aturan. Ini adalah salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi dunia saat ini. Uang dan kekuasaan merusak orang hingga menginginkan lebih. Dan ini adalah siklus yang berbahaya. Kita tidak dapat mengandalkan siapapun untuk mengatur diri sendiri ketika kepentingan pribadi mereka dipertaruhkan. Namun, perlu diingat, semakin efisien pemerintahan, semakin kaya masyarakatnya. Ketika sistemnya korup, hanya sedikit orang yang mendapatkan kekayaan yang tidak diperoleh dengan kerja keras dengan mengorbankan rakyat. Inilah sebabnya mengapa masyarakat umum memiliki persepsi yang buruk tentang orang kaya. Mereka berasumsi setiap orang yang mencapai posisi mereka memutarbalikkan aturan demi keuntungan mereka dengan mengorbankan orang lain. Dan terkadang itulah kebenarannya. Nomor 13, mereka menghasilkan uang dengan menggunakan uang orang lain. Nah, nomor 13, mereka menghasilkan uang dengan menggunakan uang orang lain. Nah, ini kata ajaib yang hampir tidak pernah Anda dengar digunakan oleh orang kebanyakan. Gaya ungkit. Di awal artikel ini, kami menyebutkan seseorang yang membeli rumah seharga $100.000 dengan cicilan $20.000. Perbedaan utamanya adalah pembeli tidak akan tinggal di rumah itu. Sebaliknya, rumah itu akan terbayar dengan sendirinya selama dikelola dengan benar. Ini adalah versi paling sederhana tentang bagaimana orang kaya menggunakan uang orang lain untuk membangun kekayaan bagi diri mereka sendiri. Tahukah Anda apa yang lebih penting daripada membuang-buang uang di klub kredit? Oke, kredit memungkinkan Anda meminjam uang dan membuat diri Anda kaya. Kami menyebutnya utang baik. Orang miskin menjadi lebih miskin karena mereka meminjam uang untuk membeli mobil atau TV. Dan contoh yang kami berikan sebelumnya, itu disebut utang buruk. Nah, orang kaya juga bergantung pada jaringan mereka. Teman-teman yang kita bicarakan berkumpul dan memanfaatkan sumber daya satu sama lain untuk membangun lebih banyak kesuksesan bagi diri mereka sendiri. Memiliki infrastruktur dana dan pengetahuan yang tersedia untuk Anda akan secara dramatis mempercepat pertumbuhan Anda. Semua orang sibuk hidup pas-pasan dan iri dengan teman-teman mereka, sementara orang kaya saling membantu untuk menjadi lebih kaya. Nomor 14. Mereka mempekerjakan orang-orang terpintar untuk melindungi mereka.
Uang dapat membeli keamanan. Dan yang kami maksud bukanlah pengawal atau hiu laser, oke. Uang dapat membelikan Anda keamanan finansial. Akuntan Anda mengurus masalah keuangan atas nama Anda. Uang juga dapat membelikan Anda keamanan hukum. Pengacara Anda menangani masalah hukum untuk Anda. Uang juga dapat membelikan Anda keamanan medis. Dokter premium dapat menyelesaikan masalah sebelum menjadi mengancam jiwa. Anda juga dapat membeli keamanan psikologis. Terapi dan konseling pernikahan dapat membantu Anda menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut merusak semua yang telah Anda bangun bersama dan masih banyak lagi. Semua ini mencegah orang kaya kehilangan kekayaan dan kekuasaan mereka. Dan nomor 15, mereka tidak terikat secara emosional dengan uang. Sekarang, ini tidak berarti bahwa orang kaya tidak peduli dengan uang mereka. Tidak. Karena bukan itu masalahnya. Itu berarti mereka tidak berinvestasi secara emosional pada modal itu. Bagi sebagian orang, gajian berikutnya berarti mengisi kulkas, memperbaiki mobil, membayar tagihan, mungkin membeli sesuatu yang bagus atau gadget baru. Anda dapat menghubungkan uang dengan hasil emosional. Namun, orang kaya tidak memilikinya. Bagi orang kaya, uang hanyalah angka di layar dan mereka bermain untuk mendapatkan skor tinggi. Ketika Anda menghilangkan hubungan emosional ini, Anda memberikan alasan untuk mengambil keputusan demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Orang kaya terus menjadi lebih kaya karena mereka memposisikan diri dengan benar. Mereka mendidik diri mereka sendiri tentang bagaimana kekayaan dibangun dan apa aturan mainnya. Mereka tidak emosional tentang investasi mereka dan mereka selalu membeli untuk nilai jangka panjang. Biasanya dengan uang orang lain dan dengan mengorbankan waktu orang lain. Mereka membangun apa yang digunakan orang lain. Dan pada akhirnya, kekayaan adalah hadiah karena sangat ahli dalam permainan uang. Dan tentu saja, sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir, Anda mendapatkan informasi bonus. Nomor 16, orang kaya menjadi lebih kaya karena mereka adalah praktisi, bukan ahli teori. Hampir semua orang ingin menjadi kaya, bukan? Mereka menginginkan kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan, tetapi mereka tidak melakukan tindakan untuk mencapainya. Anda dapat menonton video penghasil uang di YouTube sebanyak yang Anda mau. Oke, baca semua buku, hadiri semua konferensi, dan Anda akan tetap tertinggal dari mereka yang benar-benar membangun masa depan mereka. Video kami sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah bergerak. Mereka menganggapnya 10 kali lebih berharga daripada orang lain karena video tersebut memicu pemahaman yang lebih baik dalam diri mereka tentang langkah selanjutnya yang perlu mereka ambil untuk mempercepat langkah. Berhentilah berkata, saya bisa melakukannya, saat membicarakan kesuksesan orang lain, karena mungkin Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak melakukannya, bukan? Trofi diberikan kepada mereka yang tampil, bukan kepada mereka yang hanya menonton. Jika Anda benar-benar ingin menang, Anda harus mulai bergerak. Oke, mulailah membangun. Jika Anda sudah mengincar hadiah dan akhirnya mampu mengejarnya, silakan tulis kata piala di kolom komentar. Mari kita lihat siapa yang siap menjadi praktisi dan bukan teoretikus. Trending in apparel and accessories. Alibaba